kembali dalam pembelajaran administrasi pajak. Untuk pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai PPh pasal 24 dan PPh pasal 25. Setelah sebelumnya kita sudah bahas PPh pasal 23, 22 dan PPh pasal 26 dan PPh pasal 4 ayat 2. Sekarang kita belajar mengenai PPh pasal 24 dan 25. Oke, alangkah lebih baiknya sebelum pembelajaran dimulai kita membaca basmalah terlebih dahulu. Nah, apa itu PPh pasal 24? Yaitu PPh pasal 24 itu mengatur tentang perhitungan besarnya pajak atas penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang dapat dikreditkan terhadap pajak penghasilan yang terutang atas seluruh penghasilan wajib pajak dalam negeri. Jadi kalau misalkan kemarin kita belajar PPh pasal 26 itu untuk penghasilan wajib pajak luar negeri yang mempunyai penghasilan di Indonesia, dan kalau misalkan PPh pasal 24 itu wajib pajak dalam negeri yang mempunyai penghasilan di luar negeri itu. Nah, pengkreditan pajak luar negeri dilakukan dalam tahun digabungkannya penghasilan dari luar negeri dengan penghasilan di Indonesia. Pengkreditan pajak luar negeri dilakukan untuk menghindarkan pajak berganda, tapi jumlah yang dikreditkan dibatasi. Walaupun akan mengurangi pajak atau dikreditkan terhadap pajak yang ada di Indonesia atau dalam negeri, tapi jumlahnya juga akan dibatasi. Cara melakukan kredit pajak luar negeri: untuk melaksanakan pengkreditan pajak yang terutang atau dibayar di luar negeri, wajib pajak wajib menyampaikan permohonan kepada Ditjen Pajak dengan melampirkan laporan keuangan dari penghasilan luar negeri, fotokopi surat pemberitahuan pajak yang disampaikan di luar negeri, dokumen pembayaran pajak di luar negeri, dan penyampaian permohonan kredit pajak yang terutang atau dibayar di luar negeri tersebut dilakukan bersamaan dengan penyampaian SPT tahunan PPh. Nah, penggabungan penghasilan dari luar negeri. Penggabungan penghasilan dari usaha dilakukan dalam tahun pajak diperolehnya penghasilan tersebut. Penggabungan penghasilan lainnya dilakukan dalam tahun pajak diterimanya penghasilan tersebut. Ini actual basic sama cash basic. Nah, selanjutnya penggabungan penghasilan yang berupa dividen dilakukan dalam tahun pajak pada saat memperoleh dividen tersebut ditetapkan sesuai dengan keputusan Menteri Keuangan. Kerugian dari luar negeri tidak boleh digabungkan, gitu ya. Nah, selanjutnya batas maksimum kredit pajak untuk setiap negara. Apabila penghasilan luar negeri berasal dari beberapa negara, maka perhitungan batas maksimum kredit pajak dilakukan untuk masing-masing negara. Nah, batas maksimum kredit pajak diambil yang terendah dari 3 unsur perhitungan berikut, yaitu jumlah pajak yang terutang atau dibayar di luar negeri, penghasilan luar negeri atau seluruh penghasilan kena pajak dikalikan dengan PPh atau seluruh yang dikenakan tarif pasal 17. Selanjutnya, jumlah pajak yang terutang untuk seluruh penghasilan kena pajak dalam hal penghasilan kena pajak adalah lebih kecil daripada penghasilan luar negeri. Selanjutnya, pengembalian kredit pajak luar negeri. Apabila pajak atas penghasilan dari luar negeri yang dikreditkan ternyata kemudian dikurangkan atau dikembalikan, maka pajak yang terutang menurut undang-undang ini harus ditambah dengan jumlah tersebut pada tahun pengurangan atau pengembalian itu dilakukan. Selanjutnya, PPh pasal 25, ini sedikit pembahasannya. Pajak penghasilan pasal 25 adalah angsuran PPh yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak untuk setiap bulan dalam tahun pajak berjalan. Pembayaran angsuran setiap bulan itu sendiri dimaksud untuk meringankan beban wajib pajak dalam membayar pajak terutang.
Nah, angsuran PPh pasal 25 dapat dijadikan kredit pajak terhadap pajak yang terutang atas seluruh penghasilan wajib pajak pada akhir tahun pajak yang dilaporkan dalam surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan atau SPT PPh. Itu adalah PPh pasal 25. Jadi PPh pasal 25 ini merupakan angsuran PPh yang harus dibayar oleh wajib pajak setiap bulan. Jadi pajak itu bisa diangsur. Untuk perhitungannya nanti Ibu bahas di di pertemuan selanjutnya. Untuk pertemuan kali ini cukup, Ibu tutup. Bila itu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.